278 bihi wa ilaihi wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan, orang mukmin yang paling sempurna imannya. Siapa yang paling sempurna imannya? Yang hafal Quran, yang buya kiai tuan guru, yang sorbannya tebal, yang berjubah. Siapa yang paling sempurna imannya? Akmalul mu'minina imanan, orang paling sempurna imannya, ahsanuhum khuluqan, orang yang paling baik akhlaknya. Itulah orang yang baik akhlak itu cirinya berapa? 3. Yang pertama, badlul ma'ruf, buat baik. Yang kedua, kaful adha, tak menyakiti orang. Yang ketiga, talaqatul wajhi, wajahnya cerah. Baik. 1, buat baik. 2, tak menganiaya orang. 3, wajah cerah. Ada orang rajin sumbangan, kasih beasiswa, bangunkan sekolah anak yatim, tapi mukanya seram. Coba pakai filter. Ada orang mukanya cerah, jumpa sama kita cerah tadi, tapi pelitnya minta ampun. Ada orang baik, mukanya cerah, tapi menganiaya orang. 3 syarat orang itu disebut baik. Badlul ma'ruf, buat baik. Kaful adha, tak menganiaya orang. Talaqatul wajhi, wajahnya cerah. Tak bisa 3-3, ambil salah satu. Muka cerah menjadilah. Buat baik tidak, asik mengganggu orang, muka pula hancur. Wa khiyarukum, siapa pula orang yang paling terbaik? Kalau tadi yang imannya sempurna, orang yang imannya saling sempurna, paling baik akhlaknya. Khiyarukum, siapa orang yang paling baik di antara kita ini? Khiyarukum linisaihim, orang yang paling baik kepada istri. Siapa yang paling baik di antara kita ini? Orang yang paling baik kepada istrinya, itulah orang paling baik. Sampaikan salam sama Ustaz Somad ya, aku tak bisa ngaji. Kenapa? Aku mesti pagi ini mencuci, mengepel lantai, memandikan anak. Itu bukan baik, bongak. Baik itu bukan berarti pekerjaan-pekerjaan itu asalnya pekerjaan tanggung jawab suami. Lalu suaminya punya duit, disediakannya khadim, pembantu. Kalau zaman dulu sahaya. Tapi karena dia tak mampu, dia bilang, sebetulnya tugas aku ini, tapi karena aku pun tak sanggup, kita bekerja sama. Al-mu'minun laki-laki, wal mu'minat perempuan, ba'dhum awliya'u ba'd, saling tolong-menolong. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, melaksanakan perbuatan baik dan melarang dari yang mungkar. Jadi bukan berarti laki-laki teraniaya. Laki-laki yang model begini tak panjang umurnya, cepat dan detak jantung. Kalau udah jantung tak sehat, berefek kepada yang lain. Naik gula darah, naik asam lambung, naik asam urat, naik tekanan jantung. Khiyarukum linisaihim, orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik kepada istri. Rawahu Tirmidzi, hadis ini disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nama kitabnya Sunan At-Tirmidzi atau nama lainnya Jami' At-Tirmidzi. Wa qala, dia berkata, hadisun hasanun sahih. Hadis ini hadis hasan sahih. Kalau hasan hasan aja, kalau sahih sahih aja. Kok bisa 2 sekali hadis hasan sahih? Sebetulnya di antara hasan dan sahih itu ada berbuah, hasanun wa sahihun, karena sanadnya 2, satu sanad hasan, satu sanad sahih. Sebetulnya antara hasan dan sahih itu ada kata au, maka bunyinya hasanun au sahihun. Sanadnya satu, tapi ulama ikhtilaf
yang satu mengatakan hasan, yang satu mengatakan sahih, maka dia hasanun au sahih. Istilah hasan sahih hanya ada pada Imam At-Tirmidzi. Dialah orang pertama. Tak ada dalam Sahih Bukhari, tak ada dalam Sahih Muslim. Imam Tirmidzi murid dari Imam Bukhari. Imam Bukhari yang Sahih Bukhari itu punya murid namanya Imam At-Tirmidzi. Saya dalam masalah hadis ini tidak mau ikut kepada Imam Syafi'i. Saya hanya Bukhari saja. Imam Bukhari punya guru namanya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah mengambil riwayat daripada Imam Malik. Jadi Imam Malik secara tak langsung gurunya Imam Bukhari, tapi tak langsung, tak jumpa dia. Dengan Imam Syafi'i pun tak jumpa, tapi Imam Bukhari berguru kepada Imam Syafi'i melalui murid Imam Syafi'i namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Apakah sanad Imam Bukhari ketemu dengan Imam Syafi'i? Ya, Bukhari, Ahmad bin Hanbal, Syafi'i. Maka Imam Bukhari ketemu dengan Imam Malik? Ya, tapi tak langsung. Bukhari, Abdullah bin Maslamah, Malik bin Anas. Jadi kalau ada orang mengatakan saya hanya pegang Bukhari, adapun Syafi'i dengan Hambali dengan Maliki saya tidak ikut, itu namanya memproklamirkan kedunguan. Karena Imam Bukhari mengambil hadis dari imam-imam mazhab, tidak langsung tapi dari murid-murid mereka. Karena Imam Bukhari meninggal 256, Imam Syafi'i meninggal 204. Artinya dari Imam Syafi'i ke Imam Bukhari 52 tahun, lebih setengah abad tak jumpa. Imam Nawawi ini 676. Dari Imam Bukhari ke Imam Nawawi 400 tahun. Ini Imam Bukhari, ini Imam Nawawi, 400 tahun jarak. Hadis 279. Wa an Iyas ibni Abdullah bin Abi Zubab radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, la tadribu ima Allah, jangan pukul ima, perempuan hamba Allah. Maksud ima Allah, perempuan hamba Allah, maksudnya istri atau perempuan secara umum. Jangan pukul perempuan. Jadi kalau ada orang mengatakan agama Islam ini agama yang ekstrim, agama Islam itu agama yang keras, perempuan dipukul, bantah dia dengan hadis ini. La tadribu ima Allah, jangan pukul hamba Allah yang perempuan, jangan pukul istri. Laki-laki yang memukul istrinya di awal hari, berhubungan di akhir hari, macam binatang. Jangan heran lahir anaknya binatang, karena lahir bukan dari kasih sayang tapi dari kebencian. Faja'a Umar datang ila Rasulullah, datang Umar mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zairnan nisa, nisa perempuan, zairna berani. Sudah banyak perempuan istri-istri yang mulai berani ala azwajihinna, melawan. Perempuan sudah mulai ada yang berani-berani melawan suami. Zaman Umar itu 1400 tahun yang lalu, apalagi sekarang makin berani, apalagi dilindungi oleh Komisi Perlindungan Perempuan. Zairnan nisa, perempuan sudah mulai berani ala azwajihinna, farakhasa fi darbihinna, maka diberikan rukhsah, keringanan untuk memberikan pukulan.
fa'atafa bi ali Rasulullah SAW nisa'un katsirun, maka datanglah banyak perempuan yang melapor ke keluarga Rasulullah, melapor ke Aisyah, melapor ke Sofiyah, melapor ke Hafsah. Yaskuna azwajahunna, melaporkan suaminya. Jadi masalah perempuan melapor ini memang dari dulu, bukan sekarang aja. Faqala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, laqad atafa bi ali baiti Muhammadin SAW nisa'un katsirun, sudah banyak perempuan yang datang menjumpai istri Nabi Muhammad SAW. Yashkuna azwajahunna, mereka melaporkan suami mereka. Laisa ulaika bi khiyarikum, mereka itu bukanlah orang yang baik di antara kamu. Laki-laki yang dilaporkan karena melanggar aturan Allah dan Rasulullah, laisa bi khiyarikum, mereka itu bukan orang yang baik di antara kamu. Rawahu Abu Dawud, hadis ini ada dalam Sunan Abi Dawud bi isnadin sahih, sanadnya sahih. Setelah menyebutkan hadis, Imam Nawawi menyebutkan makna kata-kata qauluhu zairna huwa bidzal mu'jamah, dengan zal pakai titik, za. Kalau tidak pakai titik, dal muhmalah, maftuhah baris atas, za. Summa hamzah maksurah, kemudian hamzah baris bawah, i, zair. Summa ra sakinah, kemudian ra baris sukun, zair, zair. Summa nun, kemudian nun, zairna, ai artinya ijtara'na, sudah mulai berani-berani, sudah banyak perempuan yang mulai berani-berani. Qauluhu atafa, makna atafa ai artinya ahata, artinya meliputi. Atafa datang berkeliling, masuk ke rumah, meliputi, nanya, melapor dan lain sebagainya. Hadis terakhir 280, wa ana Abdullah bin Amr ibn al-As, ada sahabat Nabi namanya Amr bin As, dia punya anak namanya Abdullah, meriwayatkan hadis, anna Rasulullah SAW qala radhiyallahu anhuma, Allah meridhai keduanya, Nabi bersabda, ad-dunya mata, dunia ini adalah mata, dunia ini perhiasan, dunia ini kenikmatan, nikmat makan, nikmat minum, nikmat jalan-jalan, nikmat punya anak istri, nikmat kekuasaan, nikmat harta, nikmat benda. Dunia mata, wa khairu mata'iha, tapi di antara semua nikmat ini, nikmat yang paling baik, al-mar'atus sholihah, perempuan yang sholihah. Kalau dapat perempuan yang sholihah, yang lain ikut menjadi nikmat. Kalau dapat perempuan yang tidak sholihah, nikmat itu berubah menjadi azab. Kekuasaan berubah menjadi azab, ditangkap KPK. Harta berubah menjadi azab, tak ada berkah. Anak berubah menjadi azab, anak durhaka. Makanan berubah menjadi azab. Kenapa? Karena tidak al-mar'atus sholihah. Mudah-mudahan kalian dapat istri yang sholihah. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu hadis subuh ini. Pertemuan akan datang bab baru, haqquz zauj 'alal mar'ah. Berikutnya akan kita bahas beberapa pertanyaan menjelang salat isyraq 2 rakaat. Ahsanuhum khuluqan, orang yang baik akhlaknya. Ahsan, baik, khuluq, akhlak. Kemudian khiyar, baik. Akhlak itu apa? Akhlak itu begini, kita punya duit 100.000 di kantong, ya kan? Kemudian nampak orang susah, anak yatim, fakir miskin, belum makan. Kemudian spontan kita kasih 100, kita bilang, beli makan. Udah makan? Belum pak, beli makan.
sisanya kasih ke kawan ya. Itu namanya akhlak. Itu akhlak. Akhlak itu adalah melakukan sesuatu secara spontan, tak berpikir-pikir lagi. Itu akhlak. Kalau ada duit 100.000, datang orang susah, Pak, saya belum makan, terus berpikir, ini dia ini betul susah atau pura-pura susah kan? Masih berpikir lagi, itu belum jadi akhlak. Nah, jadi kita lakukan ini melalui proses puasa Ramadan, puasa sunat, pembiasaan diri. Allah bisa karena biasa. Kalau udah terbiasa kita spontan aja ngasih, nolong orang tak pikir-pikir lagi. Itu namanya ahsanul khuluqan. Siapa yang paling baik, sempurna imannya, akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Kenapa tidak disebut khairukum khuluqan? Karena ahsan artinya membalas lebih. Ahsan, ahsana yuhsinu ihsan, membalas lebih. Saya datang ke rumah bapak, bapak kasih saya teh manis. Waktu bapak ke rumah saya kasih teh tarik. Itu namanya ahsan. Kenapa? Karena teh tarik pakai susu, air panas, gula, teh. Saya kasih 4, air panas, gula, teh, susu. Bapak pun membalas saya. Pas saya datang, bapak kasih kopi susu, karena kopi lebih mahal dari teh. Tengok-tengok kopinya juga. Waktu bapak balik umroh, bapak kasih saya air zam-zam sebotol. Pas pulang, saya balas 1 botol besar. Itu namanya ahsan. Maka disebut kita membuat baik ini dasarnya adalah ahsan, lebih baik, lebih baik. Sedangkan khair artinya adalah status sosial. Bapak membalas baik dia membalas baik bapak, namanya ahsana yuhsinu ihsan. Adapun di antara kita ini siapa yang paling baik, maka disebut khair. Huwa khairun nas, dia orang paling baik. Itu maka dipakai, yang satu pakai ahsana, yang satu pakai khair. Akmalul mu'minina imanan, orang yang paling sempurna di antara kitanya iman, ahsanuhum khuluqan, orang yang mampu membalas buat baik orang lebih baik. Khiyarukum, orang yang paling baik di antara kamu. Bahasa Indonesia tadi karena miskin, apa pun baik. Hasan, jayyid, thayyib, khair, ma'ruf, birru, baik, 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 baik. Pokoknya baik. Nah, dalam bahasa Arab banyak baik. Seorang menggadaikan barang dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan, lalu dia tidak bisa menebus barang. Apakah barang tadi menjadi milik yang menerima gadai? Contohnya tanah. Saya pinjam duit bapak 100 juta, ya, lalu kemudian saya buat surat perjanjian. Saya yang bertangan di bawah ini Abdul Somad meminjam duit 100 juta, akan saya bayar pada tanggal 1 Rajab 1447. Namanya dain. Dain namanya. Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidain. Dain. Kalau versi kedua tak begitu. Pak Haji pinjam duit 100 juta. Ya, tapi kata Pak Haji, aku tak yakin Ustaz, takutnya nanti Ustaz nggak bisa bayar. Kalau Bapak tak percaya, ini surat tanah. Harga tanah ini 30 kali 30 Jalan Kamboja, harganya 100 Pak. Pegang. Itu namanya rahan. Rahan, gadai. Apa beda baik sama gadai? Dain utang sampai tanggal bayar, gadai sampai tanggal
bayar. Tak bayar, maka berpindahlah hak milik tanah dari saya ke yang saya pinjami duit, maka tanah ini langsung menjadi hak milik dia. Itu namanya rahan, gadai. Pertanyaannya, seorang menggadaikan barang dalam jangka waktu tertentu, ya, nanti sampai tanggal 1 Oktober 2025 usul kesepakatan, dia tak bisa menembus barang. Apakah barang gadainya tadi menjadi milik yang menerima gadai? Ya, sampai tanggal 1 Oktober 2025 tak bisa dibayar, maka barang yang dijadikan jaminan tadi menjadi hak milik si pemilik harta, dan dia tidak bisa menuntut lagi. Jadi tidak dapat dua kali. Sudah dapat tanah, dituntutnya pula lagi yang 100, itu nggak ngerti dia. Sudah diambil tanah, maka hutangnya pun menjadi lunas. Makanya kalau kita menggadai, berikanlah jaminan yang harganya sama dengan barang yang dipinjam. Jangan minjam 100 juta, dikasihkan gadainya mobil harga 1,5 M. Maka keluarlah kalimat, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau ada unsur manfaat maka dia riba. Ini sawah kugadaikan, saya minjam duit ke bapak 100 juta, lalu kemudian jaminannya saya kasih sawah. Selama belum bayar, sawah ini siapa yang pakai? Saya pinjam duit 100 juta, lalu sebagai jaminan ini sawah satu hamparan. Kapan Ustaz bayar? 1 Oktober. Wah, ini hujan lebat ini, bagus kita buat kolam ikan. Lalu kemudian antum buat kolam, antum panen. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kalau antum ambil manfaat dari tanah tadi maka riba. Suratnya antum pegang, tapi pemanfaatan tanah tetap saya pemilik tanah. Antum cuma pegang surat saja, sampai 1 Oktober tengok aja lah tanah. Begitu 2 Oktober, barulah hak milik. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, saya minjam uang ke antum. Waktu saya bertamu ke rumah antum, saya pinjam uang ke antum, ya kan? Antum datang ke rumah saya sedang tak ada di rumah, lalu antum tegak di depan panas matahari. Datang orang lain menengok, kenapa tak masuk ke rumah? Ustaz itu tak ada di rumah, segan aku masuk ke rumah. Benaunglah di bawah pokok kayu, kan ada pokok kayu, kenapa tak benaung di bawah pokok kayu? Kata dia, saya tak mau menaung di bawah pokok kayu. Kenapa? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau mengambil manfaat maka, baca Risalah Al-Qushairiyah, mengambil manfaat benaung di bawah pokok kayunya pun riba. Apa yang dilakukan orang sekarang? Pinjam aku duit, aku kasih, tapi motor kau sama dia. Pas sampai giliran bayar, tak hidup lagi mesin. Bawa ke sana, bawa ke sana. Sedangkan benaung di bawah pokok kayunya pun riba, apalagi memakai motor. Maksud motor sebagai jaminan itu STNK BPKB-nya saja yang antum pegang, bukan antum pelasah mulu. Saya ada megang STNK BPKB,
Ada map khusus, map utang piutang, ada situ. Surat tanah orang ada, STNK ada, BPKB ada. Saya pegang. Tanahnya tetap punya dia. Sampai nanti lunas. Setelah lunas baru saya balikkan. Sampai tanggal tak balik, baru motor itu milik saya. Nah. Ini sekarang orang asal udah dikasih STNK BPKB, motornya mana? Oh, pakai riba itu. Riba itu bukan cuma duit, manfaat juga riba. Padi riba, nanam kelapa di tanah itu riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang kita mengambil manfaat di situ maka riba.